历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Hai dan tim sedang terpojok karena diserang oleh kelompok dua bersaudara Chu Xianjie dan Chu Chenghe saat Qin Yang sedang pergi. Mereka ingin membunuh kami semua. Sangat kejam. Aku tidak suka menyisakan masalah untuk diriku sendiri, Chu Chenghe mendengus. Kalian lebih baik menyerahkan Qin Yang, kalau tidak, semua orang akan mati. Lawan mereka. Zhang Xiaoshuai menggertakkan giginya dan berteriak. Aku tidak akan memberitahu kalian di mana kakak Qin berada. Mencari mati. Melihat Zhang Xiaoshuai menerjang ke depan, Chu Chenghe melangkah maju dan dengan mudah melayangkan pukulan kepadanya. Tinju angin retak. Pukulan itu penuh dengan energi roh, melesat dengan kekuatan dahsyat. Zhang Xiaoshuai mengayunkan telapak tangannya, mencoba menangkis dengan tongkat baja di tangannya. Boom! Suara dentuman keras terdengar, tongkat baja Zhang Xiaoshuai terlepas dari genggamannya, wajahnya pucat, darah menyembur dari mulutnya, dan ia langsung jatuh ke tanah. Saudaraku, nak, aku akan membunuhmu. Chu Xianjie menyeringai dengan kejam dan berkata, orang ini masih ingin berteman denganku? Dia bahkan tidak bercermin untuk melihat siapa dirinya sendiri. Chu Xianjie mengangkat pedang panjangnya dan segera melangkah maju, mengejar Zhang Xiaoshuai yang berusaha melarikan diri, lalu menusukkan pedangnya. Xiaoshuai! Xiaoshuai! Ekspresi ketiga orang Qin Hai berubah seketika, mereka berteriak marah dan langsung menerjang ke depan. Berhenti! Chu Chenghe melambaikan tangannya tanpa menoleh. Saat itu juga, Chu Xianjie mempercepat langkahnya, menghentakkan kakinya ke tanah, dan melesat ke depan, pedang panjangnya langsung mengarah ke Zhang Xiaoshuai. Saat ini, Zhang Xiaoshuai telah kehilangan senjatanya, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Petani kecil, mati kamu! Chu Xianjie menyeringai, niat membunuhnya meledak. Swiss! Namun, pada saat yang bersamaan, suara sesuatu menerobos udara terdengar. Sebuah cahaya dan bayangan melesat ke arahnya dalam sekejap. Dengan suara paf, cahaya dan bayangan itu menembus tubuh Chu Xianjie, lalu menancap di batang pohon raksasa dan berhenti. Boom! Suara dentuman keras terdengar, tubuh Chu Xianjie jatuh menghantam tanah. Xianjie! Melihat pemandangan ini, wajah Chu Chenghe langsung berubah pucat. Chu Xianjie, mati! Itu adiknya sendiri. Sejak kecil, meskipun dimarahi oleh orang tua mereka, dia selalu melindungi adiknya. Namun kini, dia hanya bisa menyaksikan adiknya tewas di depan matanya sendiri. Siapa itu? Chu Chenghe melirik sekelilingnya dengan mata membara. Aku. Sebuah suara tenang terdengar perlahan. Di antara pepohonan, dua orang dan seekor sapi muncul. Qin Yang dan Ye Ziqing. Qin Yang. Mata Chu Chenghe memerah. Namun, saat melihat Ye Ziqing yang berdiri dekat di sisi Qin Yang, dia langsung menenangkan diri. Ye Ziqing sendiri berada di tingkat 6 dari alam laut roh, dan dia memiliki tubuh kekaisaran. Sementara dia sendiri hanya di tingkat 5 alam laut roh, jelas dia bukan lawan mereka. Mengandalkan wanita itu bukan apa-apa. Chu Chenghe berteriak. Kalau kamu masih seorang pria, lawan aku 1 lawan 1. Apa gunanya bersembunyi di balik wanita? Mendengar ini, Qin Yang hanya tersenyum santai dan berkata, mengandalkan wanita? Pertama-tama, kamu harus punya wanita untuk diandalkan. Kamu, Chu Chenghe, bahkan tidak punya wanita yang mendukungmu. Bukankah itu berarti kamu tidak kompeten? Kamu. Ziqing. Ya, Tuan. Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, bunuh dia. Baik. Ye Ziqing segera melangkah maju. Dengan cambuk panjang di tangannya, dia langsung mengayunkannya. Chu Chenghe tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan panik. Kamu baik-baik saja? Qin Yang bertanya sambil menarik Zhang Xiaoshuai berdiri. Aku baik-baik saja, Bos Qin. Terima kasih sudah kembali. Qin Yang melihat ke depan dan tersenyum, jangan khawatir. Bagaimana mereka menelannya, mereka juga harus memuntahkannya untukku sebentar lagi.
Setelah Qin Yang selesai berbicara, dia berdiri di samping, membiarkan Ye Ziqing bergerak. Namun saat itu, telapak tangan di dalam lengan bajunya bergetar sedikit, dan segel spiritual mulai muncul. "Bocah, kamu berani sekali bersikap sombong setelah menyinggung Fang Yuanhui?" Tiba-tiba terdengar teriakan. Suara angin mendesing, dan dua sosok memimpin puluhan orang, datang satu persatu. Dua orang di depan itu, salah satunya mengenakan jubah hitam, wajahnya agak lebar, matanya cekung, dan tampak sangat suram. Orang lainnya mengenakan seragam militer ungu, bertubuh tinggi dan kekar, dengan napas yang sangat kuat. "Tu Wafeng, Yuan Chusheng." Melihat keduanya datang, ekspresi Chu Chenghe langsung berseri-seri. Keduanya berada di tingkat 6 alam laut roh dan juga dikenal sebagai murid dalam dari Fang Yuanhui. Dengan kehadiran mereka, kali ini Qin Yang pasti tamat. "Aku tidak tahu siapa yang datang, rupanya dua orang yang ingin mati." Qin Yang melihat mereka dan tertawa, "Kebetulan aku belum melakukan apapun dalam beberapa hari ini, dan levelku masih 0. Jadi, aku harus merepotkan kalian untuk membantuku naik level." Mendengar ini, keduanya langsung marah. Seorang bocah yang baru masuk ke akademi dalam dan belum memiliki pijakan, berani berbicara seperti itu? Tu Wafeng dan Yuan Chusheng langsung maju. "Bunuh dia!" Saat itu juga, keduanya langsung menyerang. "Aku ingin membunuh kalian semua, tapi aku takut orang-orang di belakang kalian akan melarikan diri, jadi..." Swiss, Swiss, Swiss. Suara angin mendesing terdengar, dan tiba-tiba, segel spiritual muncul di udara. Namun, segel spiritual ini bukanlah segel yang dihitung dalam token murid, melainkan segel spiritual dari sebuah formasi. Lebih dari 40 segel spiritual langsung terkondensasi dan membentuk sebuah formasi. Formasi pembunuhan pikiran. Qin Yang berteriak rendah dan langsung mengayunkan tangannya. Segel-segel spiritual saling terkait di udara, dan seketika, sebuah formasi besar terbentuk. Ahli formasi spiritual. Melihat ini, Tu Wafeng dan Yuan Chusheng terkejut. Di Kekaisaran Beiming, status seorang ahli formasi spiritual bahkan lebih tinggi daripada ahli alkimia atau ahli senjata spiritual. Lagi pula, dalam perang dengan negara tetangga, ahli formasi spiritual dapat memainkan peran besar. Di medan perang, satu formasi spiritual dapat membantai ratusan prajurit dengan level yang sama. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh prajurit biasa. Dalam sekejap, formasi itu menutupi mereka, puluhan sosok terperangkap di dalamnya. Jalanan muncul di depan mereka, bercabang ke segala arah, tanpa ujung yang terlihat. Dan saat ini, seluruh formasi memancarkan aura yang membuat pusing. "Xiao Qing, awasi mereka. Jika ada yang berani keluar, tendang mereka kembali." Mu. Mendengar ini, Xiao Qing mengangkat kakinya dengan penuh semangat, matanya bersinar nakal saat melihat Qin Yang. "Kamu ternyata seorang ahli formasi spiritual." Wajah Chu Chenghe langsung pucat. Bahkan seorang ahli formasi spiritual tingkat 1, jika memasang sebuah formasi, bisa dengan mudah mengepung dan membunuh lawan dengan level yang sama. Saat ini, Tu Wafeng dan Yuan Chusheng sudah terperangkap. Di dalam formasi, mereka tampak kehilangan arah dan mulai saling menyerang. "Sialan!" Chu Chenghe segera berteriak, "Kita mundur!" "Mundur?" Qin Yang berkata dengan dingin, "Kamu sudah berani menyerangku, tapi masih ingin pergi begitu saja?" "Qin Yang, lebih baik kamu berhenti sekarang," kata Chu Chenghe dingin. Yuan Chusheng dan Tu Wafeng adalah pejabat tinggi di akademi dalam Fang Yuanhui. Jika kamu membunuh mereka... Paf-paf. Namun saat itu, Qin Yang langsung mengayunkan telapak tangannya. Tongkat tipisnya entah sejak kapan telah kembali ke tangannya. Jari-jarinya membentuk segel, dan segel-segel spiritual muncul di sekitar tongkat itu. Segel-segel tersebut segera menyelimuti tongkat tipisnya dan menerjang ke dalam formasi, menyerang Tu Wafeng dan Yuan Chusheng yang sudah saling bermusuhan. Dua lubang berdarah muncul di dahi mereka, darah menetes perlahan. Tongkat itu kembali berputar ke tangan Qin Yang. Dia menatap Chu Chenghe dengan tenang dan berkata, "Aku tidak suka mencari masalah, tapi aku lebih tidak suka jika ada orang yang memprovokasiku." Dengan tongkat di tangannya, Qin Yang langsung menerjang ke arah Chu Chenghe. "Lawan!" Chu Chenghe benar-benar panik. Lari? Sama sekali tidak mungkin.
Ye Ziking berdiri di samping. Dia juga tahu, bagaimana mungkin Chu Chenghe bisa melarikan diri sekarang? Chu Chenghe menggenggam belatinya erat-erat, melangkah maju, dan menghentakkan kakinya ke tanah. Saat itu juga, tanah mereka membentuk jurang yang langsung mengarah ke kaki Qin Yang. Teknik ini cukup bagus. Qin Yang mengayunkan telapak tangannya, dan tongkat tipisnya langsung menghantam tanah. Bang bang bang. Dalam sekejap, tanah dalam radius 10 meter mulai retak berkeping-keping. Serangan Chu Chenghe terlihat sangat lemah saat ini. Suara tumpul terdengar, tanah menggembung, dan sebuah batu seukuran kepalan tangan menghantam dagu Chu Chenghe. Terdengar suara retakan. Tubuh Chu Chenghe berubah menjadi mayat dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Saat ini, Qin Hai, Lu Xuan, dan Zhang Xiaoshuai sudah tertegun. Ye Ziking menggenggam cambuk panjangnya, dan siapapun yang mencoba melarikan diri, langsung ditebas satu persatu. Qin Yang berkata ingin membunuh, maka dia membunuh. Perlahan, aroma darah menyelimuti hutan. Ye Ziking dan yang lainnya menatap mayat-mayat yang berserakan di tanah dengan diam. Tu Hua Feng. Aku dengar dia adalah orang kepercayaan Fang Xiu, pemimpin murid dalam Fang Yuan Hui. Membunuhnya mungkin akan menimbulkan masalah. Sun Yu berkata dengan khawatir saat itu. Tidak masalah. Qin Yang melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak suka mencari masalah, tapi jika ada yang menantangku, prinsipku sangat sederhana. Bunuh. Qin Yang menatap beberapa orang dengan senyuman dan berkata, kalian semua sudah melihat dan merasakan ini sendiri. Sekarang, jika kalian masih ingin tetap bersamaku, maka gunakan sisa 20 hari ini untuk mengasah diri. Jika kalian takut akan pembalasan, kalian bisa pergi sekarang. Mendengar kata-kata ini, Lu Xuan, Zhang Xiaoshuai, dan Sun Yu terdiam. Maksud dari kata-kata Qin Yang sangat jelas. Zhang Xiaoshuai tiba-tiba tertawa dan melangkah maju. Meskipun aku berasal dari desa kecil, aku tahu satu hal, kakak Qin, kamu luar biasa. Jika tidak, Nona Ye tidak mungkin mau mengikutimu. Zhang Xiaoshuai menepuk dadanya dan tersenyum, mulai hari ini, kamu, Qin Yang, adalah bosku. Jika aku, Zhang Xiaoshuai, tidak mau berjuang bersama kakak Qin, maka... Sudahlah. Qin Yang tersenyum dan berkata, tidak perlu sumpah berlebihan. Aku adalah orang yang tahu jelas siapa teman dan musuhku. Jika kamu adalah orangku, aku akan melindungimu dengan baik. Tapi jika kamu adalah musuhku, maka cukup dibunuh. Aku juga bersedia mengikuti kakak Qin. Lu Xuan tertawa saat itu. Sun Yu mengangguk dan berkata, aku juga akan mengikutimu. Pada saat ini, ketiga orang itu berbicara dengan suara lantang. Selama beberapa hari terakhir bersama, mereka sudah cukup melihat betapa luar biasanya Qin Yang. Kalau begitu, apa yang kalian tunggu? Qin Yang tersenyum, meskipun mereka sudah mati, level segel spiritual pada tubuh mereka masih ada. 6 sosok itu segera membagi level segel spiritual dari puluhan mayat satu persatu. Tak lama kemudian, tanda pada token identitas ke-6 orang itu semuanya mencapai level 3. Menyerap sebanyak ini, tapi baru level 3. Qin Yang juga terkejut, lalu tertawa. Sepertinya Akademi Dewa benar-benar pandai bermain. Beberapa sosok pun meninggalkan tempat itu. Sedangkan untuk mayat-mayat itu, para binatang buas di puncak gunung, yang mencium bau darah, pasti akan datang satu persatu untuk mengoyaknya. Beberapa hari berikutnya, ke-6 orang itu berburu binatang spiritual dalam area percobaan untuk berlatih. Namun, setiap kali Qin Hai dan Lu Xuan bekerja sama untuk mengasah kekuatan, mereka akan melawan binatang spiritual dengan level berbeda. Sedangkan Qin Yang hanya mengamati dari samping dan tidak pernah ikut campur. Sepertinya dia bukan di sini untuk berlatih kekuatan, melainkan hanya untuk berkeliling menikmati pemandangan. Setiap kali Lu Xuan dan yang lainnya bertanya, Qin Yang selalu menjawab bahwa dia juga sedang berlatih, tetapi dengan cara yang berbeda dari yang lain. Pada hari ini, ke-6 orang itu beristirahat di tepi sungai. Qin Yang tiba-tiba berdiri dan menatap Ye Ziking. Kamu, cambuk aku dengan cambuk panjangmu. PFFT. Begitu kata-kata itu keluar, Zhang Xiaoshuai yang sedang minum langsung menyemburkan airnya ke wajah Lu Xuan yang duduk di depannya. Cambuk? Ekspresi Zhang Xiaoshuai langsung berubah aneh. Bagaimana kalau kami pergi dulu?
Zhang Xiaoshuai tertawa kaku, Lu Xuan, Sun Yu, ayo pergi. Mau pergi kemana? Qin yang melirik wajah mesum Zhang Xiaoshuai dan berkata, kalian tetap di sini dan lihat saja. Latihan? Melihat? Latihan macam apa yang butuh He Ziqing mencambuknya dengan cambuk panjang? Cepat! Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.